Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai normalisasi database. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur tabel yang baik. Normalisasi ini merupakan salah satu tahapan ketika kita akan merancang sebuah database. Normalisasi ini merupakan tahapan pada desain logikal atau konseptual, di mana ketika kita berada atau merancang database pada tahapan konseptual atau logikal ini, database disimbolkan dalam bentuk misalkan seperti bujur sangkar, ataupun seperti oval, ataupun seperti belah ketupat. Itu seperti ketika kita belajar entity relationship diagram. Itu di entity relationship diagram itu sebuah entitas itu kita simbolkan sebagai bentuk persegi gitu kan. Kemudian atributnya itu kita simbolkan dalam bentuk oval itu. Kemudian nama relasinya itu kan kita simbolkan dalam bentuk belah ketupat gitu kan. Nah, itu adalah tahapan atau tahapan ketika kita mendesain konseptual atau logikal dari database itu. Nah, ketika kita sudah membuat suatu entity relationship diagram, itu belum tentu ada yang bilang bahwa itu belum tentu normal gitu kan. Tapi ada yang bilang juga bahwa hasil dari entity relationship diagram itu sudah normal gitu kan, bahwa tabel atau rancangan database hasil dari entity relationship diagram itu sudah normal gitu. Nah, ada baiknya memang setelah kita membentuk relasi entity relationship diagram, kita melakukan normalisasi data itu. Kita melakukan normalisasi data itu. Nah, tujuan dari normalisasi data sendiri itu menghasilkan struktur basis data yang baik, sehingga nanti ambiguity, redundansi, dan inkonsistensi data itu bisa hilang gitu. Nah, seperti yang sudah saya contohkan pada materi-materi berikutnya, bahwa tujuan dari kita membentuk suatu database relasional itu kan ingin meminimalisir atau menghilangkan inkonsistensi data, kemudian redundansi data maupun ambiguity dari data itu. Seperti itu. Pada tabel berikut ini terjadi inkonsistensi data itu. Ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa sebagai tabel master kalau saya bilang, kemudian tabel KRS ini sebagai tabel transaksi gitu kan. Nah, pada tabel mahasiswa ini atributnya adalah NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Tuh. Misalkan NIM 11-200-454 ini adalah namanya Agus Setiawan. Dia dari Sungai Penuh. Ini tanggal lahirnya adalah 5 Desember 1985. Kemudian NIM 11-200-492 itu namanya adalah Ratih Dameyanti. Dia dari Kinali, alamatnya Kinali, tanggal lahirnya 24 Mei 1986. Nah, si Agus dan Ratih ini dia mengambil mata kuliah, dia melakukan KRS untuk mengambil mata kuliah gitu. Nah, datanya akan dimasukkan ke dalam tabel KRS itu. Misalkan si Agus Setiawan ini dia mengambil 3 mata kuliah dengan jumlah SKS-nya itu adalah 7. Sedangkan Ratih ini mengambil 7 mata kuliah dengan SKS-nya adalah
jumlah LKS-nya adalah 18 itu. Nah, kalau kita lihat dua tabel ini pada tabel KRS itu terjadi pengulangan data, itu kan data yang nggak perlu, itu kan. Nah, apa itu? Pada atribut nama mahasiswa. Di sini ada NIM, ada nama mahasiswa, itu. Lah, akibatnya apa? Akibatnya bisa mungkin terjadi inkonsistensi data, itu kan. Nah, ketika di tabel mahasiswa itu, ini contoh ini ya, ada nama mahasiswa bernama Ratih Damayanti di sini, ini. Nah, dia mengambil KRS, tetapi ketika dia di KRS kita inputkan lagi, mungkin saja yang kita input itu salah, namanya Ratih Damayanti, ini kan salah. Ini kalau di tabel mahasiswa ini dia terpisah antara Damai dan Yantinya, kemudian di tabel KRS dia jadi satu. Nah, ini kan terjadi inkonsistensi data, ini ya kan. Seperti ketika masih tradisional atau manual, ketika kita menulis itu kan, ketika kita menulis di misalkan di form mahasiswa kita tulis Ratih Damayanti, tetapi nanti ketika di form KRS mungkin karena yang nulis beda lagi, kita tulis Ratih Damayanti gitu. Nah, ini kan terjadi inkonsistensi data antara form mahasiswa dengan form KRS itu. Nah, ini kalau kita menggunakan tradisional database, lah ini kita inginnya kan menggunakan modern database, kemudian agar hal-hal seperti ini nggak terjadi, gitu kan. Tuh. Yang kedua, dengan perulangan seperti ini dengan menuliskan nama mahasiswa berulang seperti ini, maka akan susah juga dalam mengupdate data itu. Misalkan saja namanya ini benar ya, Ratih Damayanti, dua-duanya Ratih, Damai dipisah kemudian Yanti, itu kan. Lah, pada suatu hari sebenarnya namanya itu salah gitu ya, ini dikoreksi gitu kan. Itu nama yang benar misalkan adalah Ratih Kurniawan atau Kurniawati, itu namanya adalah Ratih Kurniawati gitu kan. Nah, dengan kita menulis berulang seperti ini, otomatis kita harus mengupdate dua buah tabel, itu kan. Tabel mahasiswa harus kita update, tabel KRS harus kita update, gitu kan. Misalkan salah satu tabel saja yang kita update, atau misalkan tabel mahasiswa saja yang kita update, maka nanti akan terjadi lagi inkonsistensi data di tabel KRS, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengulangan data atau redundansi data. Ini adalah sebuah contoh tabel proyek pegawai ini. Jadi ada beberapa atribut seperti nomor proyek, nama proyek, nomor pegawai, nama pegawai, golongan dan besaran gaji ini ya. Jadi di suatu instansi itu sebuah proyek itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang, gitu kan. Itu sebuah proyek itu dikerjakan oleh beberapa orang. Misalkan ini si Santo, Tria dan Yuyun itu dia sedang mengerjakan proyek sistem informasi sekolah itu. Nah, di lain lagi instansi itu juga punya proyek lain itu. Nah, Santo, Ratih dan Rahma dia mengerjakan sistem informasi rumah sakit gitu. Nah, setiap proyek dia punya nomor proyek. Nomor proyek untuk sistem informasi sekolah itu kan NP001. Kemudian nomor proyek untuk sistem informasi rumah sakit itu NP002. Setiap pegawai itu juga punya nomor pegawai. Nah, nomor pegawai kemudian dia juga menerima gaji, besarnya itu berdasarkan golongannya. Itu. Di sini terjadi pengulangan data untuk misalkan
nama proyek nih dia tulis berulang gitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin mengupdate data atau menghapus data, itu akan terjadi lebih lama dalam kita itu untuk menghapus data tersebut atau mengupdate data tersebut, harus mengupdate berulang gitu kan. Nah, dengan begitu juga dengan besarnya gaji, di sini dia ditulis berdasarkan golongannya. Misalkan golongan A itu gajinya, si Santo itu dia golongan A, dia gajinya adalah 10 juta itu. Kemudian si Tria itu golongan B itu gajinya 8 juta. Si Yuyun golongan C itu gajinya 6 juta. Nah, di sini kan sebenarnya dapat disimpulkan bahwa golongan A itu gajinya 10 juta, golongan B itu gajinya 8 juta, dan golongan C gajinya 6 juta. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, kita buat tabel seperti ini, maka misalkan suatu ketika ada kenaikan gaji, misalkan ya, golongan B jadi 9 juta gitu kan. Nah, maka kita harus mengupdate banyak sekali ini data itu. B itu kan ada bukan hanya Tria ya, Ratih dan Rahma juga itu golongan B itu. Kalau salah satunya nggak di update, nanti akan terjadi inkonsistensi lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, gaji ini kan tergantung dari golongan ya. Bisa saja kalau seperti ini nanti akan salah memasukkan nilai gajinya itu, padahal gaji itu kan sesuatu yang sensitif. Kalau salah nanti akan jadi suatu permasalahan yang besar itu di suatu misalkan instansi gitu. Nah, tujuan dari normalisasi itu adalah untuk menghilangkan kerangkapan dan inkonsistensi data seperti yang saya katakan dari contoh tadi itu. Jadi normalisasi itu fungsinya adalah bagaimana cara kita nanti untuk menghilangkan kerangkapan data seperti ini, kemudian inkonsistensi data seperti ini gitu kan. Nah, kemudian untuk mengurangi kompleksitas dari struktur database tersebut gitu kan. Misalkan kalau seperti ini kan dia terlalu kompleks, database-nya terlalu banyak, ya kita tahu mungkin hanya satu tabel, tapi dia terlalu banyak atribut pada suatu tabel tersebut gitu kan. Maka nanti akan resource yang digunakan untuk mengupdate atau menghapus itu akan lebih besar gitu. Kemudian nanti untuk mempermudah pemodifikasian data itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau bentuk ini resource yang harus dikeluarkan itu harus cukup besar. Maksud saya resource itu tidak hanya dari sumber daya komputernya juga, tapi nanti sumber daya manusianya yang ingin mengupdate data atau ingin menghapus datanya itu juga harus effortnya harus tinggi gitu kan, ketika kita ingin mengupdate atau menghapus data ini gitu kan. Begitu juga ketika kita harus memodifikasi tabel tersebut nanti, itu juga effortnya juga harus tinggi gitu. Nah, proses normalisasi itu nanti adalah tabel-tabel tersebut harus diuraikan atau dianalisis, kemudian diuraikan berdasarkan persyaratan tertentu ke dalam beberapa tingkat. Nanti setiap tingkatan itu akan dicek apakah tabelnya itu sudah normal atau tidak. Nah, kalau misalkan pada tingkatan tertentu dia sudah normal, ya selesai. Tapi kalau belum, nanti lanjut ke tahap berikutnya. Apabila tabel yang diuji itu belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel-tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, bagaimana sih sebuah tabel itu dikatakan normal itu? Nah, ini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman, itu lossless joint decomposition itu.
Artinya, setelah tabel-tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis itu ya. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation itu. Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga itu tidak melanggar boycott normal form. Nah, contoh ini adalah sebuah relasi yang tidak normal itu ya, dan akan sulit ketika nantinya itu diimplementasikan dalam database management system, misalkan seperti MySQL, itu akan susah gitu ya. Misalkan di sini ada seorang personil atau dia memiliki ID I102 dengan tanggal lahir 17 Januari 1970. Dia memiliki 3 karakteristik, yaitu tinggi 162, berat 50, kemudian rambut hitam. Nah, begitu juga dengan ID personil A212. Dia punya tanggal lahir 12 Desember 1966, tingginya itu 170, beratnya 64, rambutnya hitam. Ketika kita lihat tabel yang tidak normal ini, kalau untuk mengambil ID personil, misalkan kita ingin mendapatkan ID personil, itu nanti ketika kita sudah implementasikan di database management system, itu akan mudah. Begitu juga dengan tanggal lahirnya juga akan mudah. Tapi akan sangat sulit ketika kita harus mengambil karakteristiknya ini, ketika kita sudah implementasikan nantinya ya, gitu. Karena di sini dia karakteristiknya mempunyai 3 atribut, yaitu tinggi, berat, kemudian rambut hitam. Nah, biasanya memang ketika kita mendapatkan data misalkan dari form atau dari Excel, nanti bentuknya seperti ini. Memang mudah untuk membacanya gitu kan. Tetapi ini akan susah untuk diimplementasikan. Apalagi ketika nanti karakteristiknya bertambah gitu kan. Tidak hanya tinggi, berat, atau rambut saja misalkan bentuk muka ditambahkan di sini, maka akan susah untuk menambahkannya. Kalau di Excel mah gampang, tinggal di insert saja kan gitu. Kalau di form ini juga susah nambahnya, nggak bisa ditambahkan ini. Nah, kita bisa ubah menjadi relasi normal gitu kan. Nah, setiap karakteristik ini kita wujudkan dalam bentuk atribut gitu. Kita pecah dalam bentuk atribut-atribut gitu. Jadi nanti personil dia punya tanggal lahir, dia punya atribut tinggi, punya atribut berat, punya atribut warna rambut. Nah, ketika nanti kita sudah implementasikan, ini akan lebih mudah untuk misalkan kita ingin meretrieve atau mengambil datanya lagi gitu. Dan akan mudah lagi ketika kita akan menambahkan atribut baru gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya kita akan mendapatkan data itu dari form misalkan bisa hard file gitu kan, atau form dalam bentuk soft file gitu, biasanya bukti transaksi dan lain sebagainya itu, atau misalkan sudah dalam bentuk tabel itu dalam bentuk Excel gitu kan. Nah, biasanya tabel-tabel itu saya sebut sebagai tabel universal tabel gitu kan, atau tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, tabel ini merupakan bukan tabel yang baik jika kita mau mengimplementasikannya dalam basis data gitu. Contohnya bentuk tabel universal adalah seperti ini. Ini tabel mahasiswa ya, ada NIM 1120485. Ini namanya Tara, nama mahasiswanya Tara. Dia itu jurusannya sistem informasi. Nah, si Tara ini dia mengambil 2 mata kuliah gitu kan. Kalau dalam Excel kita memang menuliskannya seperti ini. Mata kuliah pertama itu adalah sistem manajemen basis data dengan dosennya bernama Santo dan dia mendapat nilai A. Mata kuliah kedua adalah riset operasi dengan nama dosennya Diesel, dia mendapat nilai B. Itu. Nah, mahasiswa kedua itu Yuyun. Dia jurusannya TI. Kemudian dia mengambil mata kuliah juga, yaitu sistem manajemen basis data juga, kemudian web statis dan struktur data.
dengan dosen masing-masing dan mendapatkan nilai juga masing-masing gitu kan. Nah, di sini yang susah nanti ketika kita mau misalkan mengimplementasikan ini kan tabel yang tidak baik ya, itu adalah ketika akan menambah data lagi gitu kan. Nah, misalkan di Excel ya di insert gitu kan, misalkan Tara ini mengambil mata kuliah lagi ya di insert gitu kan, itu kan akan lebih susah gitu kan. Lah, tabel ini nanti akan kita buat menjadi tabel normal, kita implementasikan di database, bisa kita implementasikan di database dan akan mudah untuk mengelolanya gitu. Nah, tahapan normalisasi itu dimulai dari bentuk normal yang paling ringan, itu adalah first normal form itu atau 1NF, hingga paling ketat yaitu 5 normal form itu. Tetapi biasanya enggak semua tahapan itu akan dilewati gitu kan. Biasanya kita hanya sampai ke tahap ketiga, itu data itu kebanyakan sudah normal itu, atau struktur database itu sudah normal gitu kan. Ya, yang penting tadi kan nggak melanggar boycott normal form itu kan. Ini adalah tahapan sebelum antara tahap ketiga dan keempat gitu. Nah, itu. Oke, bentuk normal tadi bentuk normal tahap pertama atau first normal form, bentuk normal tahap kedua atau second normal form, bentuk normal tahap ketiga atau third normal form. Kemudian biasanya saya katakan tadi dalam tahapan ini nanti sudah normal, maka kita akan bahas sampai bentuk normal ketiga. Kemudian lanjut ke kalau belum normal nanti bisa lanjut ke bentuk normal keempat gitu kan, atau fourth normal form, dan lanjut lagi ke bentuk normal kelima atau fifth normal form gitu. Oke. Untuk normal pertama sekarang kita bahas dulu. Untuk bentuk normal pertama, apa sih aturan-aturannya itu. Oke. Bentuk normal pertama itu aturannya yang pertama itu adalah tidak adanya atribut multi-value. Atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Jadi nggak boleh ada atribut multi-value, atribut komposit atau kombinasinya. Lah, apa sih atribut multi-value itu? Atribut multi-value kemarin sudah kita bahas pada entity relationship diagram ya. Itu yang dinamakan dengan atribut multi-value itu merupakan atribut yang bisa bernilai lebih dari satu nilai. Itu misalkan hobi itu kan bisa diisi 3 atau 4 itu, dan setiap orang kan beda-beda. Itu kan setiap orang beda-beda. Itu misalkan saya hobinya 2, mungkin orang lain nanti hobinya 3 atau 4 gitu. Pendidikan itu juga bisa diisi lebih dari satu itu kan, dan pendidikan orang itu kan juga beda-beda misalkan gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan atribut komposit? Atribut komposit itu adalah atribut atomik yang dapat dipilah lagi. Itu contoh ya. Contoh ketika kita menuliskan alamat itu kan terdiri dari jalan, kota, dan kabupaten. Biasanya kan dalam satu alamat itu kan ada nama jalannya, ada nama kotanya, ada nama kabupatennya, bahkan mungkin ada kode posnya itu ya. Itu. Nah, pada normal pertama itu nggak boleh itu. Jadi kita harus pecah. Misalkan ada atribut multi value, kita harus pecah. Kalau ada atribut komposit, nantinya kita akan pecah. Nanti kita berikan contohnya itu ya. Nah, setiap atribut, jadi untuk aturan yang pertama tadi, berarti nanti berhubungan dengan aturan kedua, berarti setiap atribut itu harus dalam bentuk atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu. Karena kan tidak boleh ada atribut multi value, tidak boleh atribut komposit, maka dia harus atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi ya kan. Itu. Selanjutnya kita harus mendefinisikan atribut kuncinya. Itu kan. Kita tahu bahwa namanya atribut kunci itu bisa primary key, merupakan atribut yang mengidentifikasi entitas yang paling unik dan semua
entitas dalam himpunan entitas. Gitu. Jadi gampangannya itu adalah mana sih atribut yang paling unik yang membedakan antara satu entitas dengan entitas lainnya, yaitu disebut sebagai atribut kunci. Misalkan kalau sebagai mahasiswa ya NIM itu kan paling unik, itu kan. Sebenarnya ada lagi misalkan kayak nomor HP, email itu kan juga unik, nggak mungkin kembar, gitu kan. Lah kita harus definisikan itu, gitu kan. Jadi tadi harus tidak boleh ada atribut multi value, atribut komposit dan kombinasinya. Kemudian atributnya itu harus dalam bentuk atomik, artinya tidak dapat dibagi lagi. Dan yang ketiga, kita harus mendefinisikan atribut kuncinya, itu adalah normal pertama. Contoh ya, contoh untuk atribut multi value, misalkan ada data mahasiswa, 3 orang mahasiswa, Suherdi, Ratih, dan Tara. Itu. Nah, ketiga mahasiswa itu datanya tersimpan dalam tabel mahasiswa, itu kan. Ada atribut NIM-nya, ada atribut namanya, ada atribut hobinya, gitu ya. Suherdi itu dia memiliki NIM 11.200.472. Dia memiliki hobi 3, sepak bola, membaca komik, dan berenang. Ratih itu dia NIM-nya 11.200.492. Dia memiliki hobi 2, memasak dan menjahit. Sedangkan Tara, dia itu NIM-nya 11.200.485. Dia memiliki hobi 2, yaitu membuat roti dan merias. Itu. Dari sini kita identifikasi dulu aturan yang pertama. Ada atribut multi value-nya enggak? Ada. Hobi. Hobi itu dia memiliki nilai bisa lebih dari 1. Antara Suherdi, Ratih, dan Tara itu kan beda, itu kan. Makanya hobi itu harus kita pecah, itu ya. Kalau seperti ini juga sebenarnya bisa diimplementasikan ke database management system, tetapi akan susah nanti ketika kita meretrieve atau mengambilnya data itu kembali, gitu kan. Itu. Makanya kita bisa buat agar hobi itu nantinya mudah untuk diambil lagi datanya, gitu kan. Nah, ini untuk bentuk yang pertama ya. Atau misalkan bentuk yang kedua itu bisa seperti ini. NIM-nya adalah 11.200.472, namanya Suherdi, hobi 1 sepak bola, hobi 2 membaca komik, hobi 3 berenang. Bandingkan dengan Ratih, itu dia hobinya 2, memasak dan menjahit. Lah maka hobi 3-nya itu kan kosong. Lah seperti ini akan boros memori, itu akan tidak normal. Nah, 2 tabel ini tidak memenuhi bentuk normal syarat pertama, gitu. Lah gimana caranya kita pecah hobinya tersebut? Jadi seperti ini. Jadi ada 2 tabel. Pertama adalah tabel mahasiswa, kedua adalah tabel hobi, gitu. Tabel mahasiswa ada NIM dan namanya. Tabel hobi itu ada NIM dan hobi. Nah, di sini duanya kan terhubung. Yang menghubungkan apa? NIM-nya ini. Maka syarat yang ketiga, kita identifikasi mana key kuncinya. Yang jadi key kunci ini adalah NIM. Nih. Kalau dari tabel hobi ini, kita kan juga bisa melihat bahwa siapa sih yang punya hobi sepak bola. Oh, yang punya hobi sepak bola itu adalah mahasiswa yang punya NIM 11.200.472. Siapa itu? Kita lihat ke tabel mahasiswa, Suherdi. Siapa yang punya hobi menjahit? Itu yang mempunyai hobi menjahit itu adalah mahasiswa dengan NIM 11.200.492. Siapa itu? Kita lihat di tabel mahasiswa, yaitu Ratih. Nah, dari sini kan ini bisa terreferensi, kan, bisa terhubung. Ini namanya dekomposisi. Artinya memecah atribut-atribut yang multi value itu menjadi atribut yang atomik. Kalau seperti ini kan sudah nggak bisa dipecah lagi. Kemudian tadi kita juga sudah menentukan key-nya atau kunci yang paling
atribut kuncinya, yaitu adalah atribut name. Itu ya. Yang kedua itu adalah contoh yang komposit sekarang. Tadi sudah yang multi value, sekarang yang komposit. Nah, di sini ada mata kuliah ya. Mata kuliah itu ini adalah jadwal mata kuliah. Jadwal mata kuliah. Ada atributnya yaitu kode MK, nama MK, dosen, kelas, dan jadwal. Oke. Mana sih yang menjadi atribut komposit? Kita lihat kode MK ini malah bisa jadi atribut kunci, ya kan? Bisa jadi primary key. Nama MK enggak, dosen enggak, kelas enggak, jadwal. Jadwal itu kan biasanya kombinasi. Kalau kita lihat jadwal adalah kombinasi dari hari dan jam ya, harinya apa dan jam berapa. Maka ini harus kita pecah. Kita pecah menjadi seperti ini. Jadwal itu menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Nah, ini harus kita pecah. Jadi ini yang namanya atribut komposit itu. Oke. Nah, itu normalisasi tahap pertama ya. Selanjutnya kita ke normalisasi kedua atau second normal form gitu. Aturannya yang pertama harus sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1 atau first NF tadi ya. Yang kedua, semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung atau fungsional dependensi pada atribut kunci. Kita tadi kan sudah menentukan atribut kuncinya nih. Nah, semua atribut yang bukan kunci itu harus tergantung oleh atribut kuncinya tadi gitu. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Kalau ada ketergantungan parsial, maka dipisah ke dalam tabel lain. Nah, sehingga perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran dari foreign key. Kalau tadi kita telah membahas primary key, maka di normalisasi kedua ini perlu adanya foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisahkan tadi gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsional dependensi. Nah, misalkan ada notasi seperti ini ya. A kemudian dalam tanda panah B. Itu artinya apa sih? A dan B itu adalah atribut dari sebuah tabel ya. Jadi yang kita perlu garis bawahi bahwa A dan B ini adalah atribut dari sebuah tabel. Misalkan A bisa berupa nama, B itu bisa berupa name gitu. Atau B itu bisa berupa nama, B itu bisa berupa nama dan A berupa name. Itu A berupa name dan B berupa nama. Atau kebalikannya itu juga bisa. Nah, artinya apa? Misalkan kalau kita di sini adalah name, di sini adalah nama, maka nama itu harus tergantung pada name. Gitu. Itu namanya fungsional dependensi itu. Misalkan pada suatu kampus ya, seorang itu bisa dikatakan mahasiswa, seorang dengan nama B, itu bisa dikatakan mahasiswa kalau dia punya name A. Gitu. Benar kan seperti itu kan pernyataannya. Nggak bisa kok B itu dikatakan mahasiswa kalau dia nggak punya name. Gitu. Ya kan? Jadi B itu tergantung pada A. Artinya si namanya itu dikatakan mahasiswa tergantung pada A. Atau misalkan ya, seorang pekerja atau seorang karyawan itu disebut sebagai karyawan perusahaan jika dia punya nomor karyawan. Gitu. Maka B itu tergantung dengan nomor karyawan itu, si karyawan itu tergantung pada nomor karyawannya itu. Nah, itu adalah A tergantung B. Bisa misalkan
uh, mata kuliah. Mata kuliah itu tergantung pada apa sih nama mata kuliah itu? Apakah tergantung pada NIM mahasiswa? Oh enggak ada mahasiswa pun mata kuliah tetap ada. Maka mata kuliah enggak tergantung pada NIM. Maka dicoret seret seperti ini notasinya. A enggak tergantung B. Itu mata kuliah itu tergantung dengan kode mata kuliah. SKS itu tergantung dengan kode mata kuliahnya. Gitu. Seperti itu ya yang namanya fungsional dependensi. Oke, misalkan seperti ini ada tabel, contoh tabel, ada nama mata kuliah, ada NIM, nama mahasiswa, ada nilai huruf, gitu. Nah, kalau di sini kita bisa tentukan dulu ya, yang bisa jadi primary key itu adalah NIM, gitu ya. Yang bisa jadi primary key itu adalah NIM. Nama MK enggak, nama mahasiswa enggak, nilai huruf juga enggak. Itu. Nah, sekarang NIM dari nama mahasiswa itu seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung dari NIM. Dia disebut mahasiswa kalau dia punya NIM. Suherdi disebut sebagai mahasiswa kalau dia punya NIM. Ratih disebut sebagai mahasiswa kalau dia punya NIM. Artinya bahwa mahasiswa ini tergantung dengan NIM. Ini berarti satu kesatuan. Oke ya. Kemudian nilai huruf, kita itu ketika kuliah mendapatkan nilai huruf itu kan kalau kita mengambil mata kuliah. Berarti nilai huruf itu tergantung dengan NIM dan nama mata kuliah kita. Itu. Kalau kita nggak mengambil mata kuliah, ya kita nggak akan punya nilai, ya kan, seperti itu. Kemudian NIM itu kan nggak tergantung dengan nama mata kuliah, maka dia berarti kesatuan yang berbeda, gitu. Berarti nama mata kuliah ini harusnya jadi tabel sendiri, itu NIM dan mahasiswa jadi tabel sendiri, itu. Kemudian nilai huruf itu juga nggak tergantung dari NIM, itu makanya nilai huruf itu nggak masuk ke NIM, gitu ya. Gitu. Nilai huruf itu tergantungnya dengan nama mata kuliah dan NIM. Kalau NIM saja enggak. Jadi kalau kita lihat ini bisa jadi tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, dan tabel nilai. Itu kan. Tabel mata kuliah isinya ini nama MK ini, tabel mahasiswa isinya NIM dan nama mahasiswa, tabel nilai huruf isinya tadi adalah nama MK, NIM, dan nilai huruf. Ini adalah fungsi dari fungsional dependensi. Lebih mudah kan kalau kita bisa mengelompokkan mana atribut-atribut yang saling tergantung, gitu kan. Nah, contoh ya. Contoh ini mahasiswa mengambil mata kuliah dan mendapatkan nilai seperti tadi ya. Ini ada atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, kode MK, nama MK, SKS nilai huruf. Tadi kita sudah pemanasan, sekarang misalkan ini kita bahas. Tabel ini itu memenuhi bentuk normal pertama. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi atribut yang multi value ataupun yang komposit, gitu kan? Nggak ada kan di sini. Semua atributnya ini kan atomik bentuknya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Dan kita sudah menentukan mana yang primary key-nya. Ini ada NIM, itu maaf ini alamat bukan primary key. Oke, saya hilangkan. Nah, ini berarti ini ada NIM dan ada kode MK. Alamat tadi bukan primary key ya, saya hilangkan. Nah, NIM dan kode MK ini sebagai primary key. Oke, kita sudah, berarti dia sudah memenuhi bentuk normal pertama, tapi dia tidak memenuhi bentuk normal kedua. Oke, sekarang kita analisis mana fungsional dependensinya ini. Nah, sekarang yang tergantung dari NIM itu apa sih? Nah, nama mahasiswa dan alamat itu tergantung dari NIM, ya kan? Kenapa? Karena ada mahasiswa yang alamatnya di situ, misalkan seperti itu.
dikatakan mahasiswa itu kalau dia punya NIM. Kalau nggak punya NIM, ya nggak dikatakan mahasiswa. Tetapi nama mahasiswa dan alamat itu tidak tergantung dengan kode MK. Jadi nama mahasiswa dan alamat itu miliknya NIM. Selanjutnya, nama mata kuliah dan SKS itu tergantung dari kode MK. Ya kan? Makanya dia dikatakan mata kuliah kalau dia punya kode mata kuliah. Gitu. SKS itu kan tergantung mata kuliahnya apa juga. Gitu kan. Nah, tetapi nama mata kuliah dan SKS itu nggak tergantung dengan NIM. Sekarang nilai huruf itu kan ada, seperti yang saya katakan tadi kan ada, kalau mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Makanya nilai huruf itu tergantung dari NIM dan kode MK. Nah, makanya tabel ini perlu didekomposisi. Hasilnya adalah seperti ini. Tadi kan saya uraikan ya, fungsional dependensi yang pertama itu nilai huruf itu tergantung dari NIM dan kode MK. Kemudian alamat dan nama mahasiswa itu tergantung dari NIM. Nama mata kuliah dan SKS itu tergantung dari kode mata kuliah. Ini tiga ini. Yang pertama untuk fungsional dependensi 1 itu menjadi tabel nilai. Gitu kan. Isinya adalah ini tabel nilai ya. NIM, kode MK, dan nilai huruf. Kemudian fungsional dependensi yang kedua itu menjadi tabel mahasiswa. Isinya adalah NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Yang terakhir, fungsional dependensi yang ketiga itu jadi tabel mata kuliah. Itu isinya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nih, seperti itu. Jadi dari tabel yang pertama itu kita sudah bisa mendapatkan tabel yang kedua ini. Jadi kita mendapatkan 3 tabel. Itu kan tabel nilai, mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Dan di sini tidak akan terjadi redundansi. Di sini nggak akan terjadi redundansi. Itu nggak akan terjadi inkonsistensi data juga ini. Oke, sekarang tadi kita sudah berbicara normal pertama dan normal kedua. Sekarang kita bicara tentang normalisasi yang ketiga. Syaratnya apa sih? Tentunya sudah berada dalam bentuk normal kedua atau second NF. Nah, yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci itu tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Jadi, di mana atribut bukan kunci itu tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Itu adalah ketergantungan transitif. Itu. Contoh ya, seperti ini. Ini tabel ini dia memenuhi 2NF, tapi tidak memenuhi 3NF. Tuh. Memenuhi 2NF. Ini maaf, ini berarti NIM-nya sebagai primary key. Nah, oke. NIM-nya sebagai primary key. Ini ada tabel mahasiswa, isinya NIM, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos, gitu ya. Nah, ini masih ada atribut non primary key, yaitu kota dan provinsi, yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non primary key yang lain, yakni kode pos. Itu ya. Padahal kode pos itu dia itu kan terdiri dari provinsi dan kota, itu kan. Maka provinsi dan kota itu tergantung dari kode pos, sehingga tabel tersebut perlu didekomposisi menjadi pertama ada tabel mahasiswa, gitu kan. Isinya adalah name, nama, jalan, kemudian kode pos. Yang kedua ada tabel kode pos, isinya adalah kode pos itu sendiri, provinsi, dan kota. Tabel mahasiswa itu nanti akan mendapatkan primary key, yaitu name. Tabel kode pos itu akan mempunyai primary key, yaitu kode pos, gitu kan. Dan kode pos ini nanti di tabel mahasiswa akan menjadi foreign key, gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Mahasiswa punya atribut NIM, nama, alamat, kode pos. NIM ini adalah primary key dan kode pos ini adalah foreign key. Foreign key dari apa? Dari tabel kode pos ini.
Kode pos ini dia punya atribut kode pos, provinsi, kota. Primary key-nya adalah kode pos. Nah, seperti itu. Nah, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga biasanya ya sudah siap diimplementasikan. Sebenarnya masih ada lagi bentuk normal yang lain, yaitu seperti normalisasi boycott, 4 normal form dan 5 normal form, atau normalisasi keempat dan normalisasi kelima. Hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus itu memang dia akan berhenti pada normalisasi ketiga. Itu walaupun tidak menutup kemungkinan kalau nanti lanjut ke boycott normal form atau ke bentuk normal keempat atau bentuk normal kelima. Itu. Nah, jika kriteria ketiga itu terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Itu. Maaf, jika kriteria ketiga BCNF atau kriteria BCNF itu tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak itu tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga, gitu kan. Walaupun kita tidak memenuhi BCNF, gitu kan, itu kita tidak bisa memenuhi BCNF, ya paling tidaklah tabel yang kita desain atau tabel yang kita buat itu tidak melanggar bentuk normal ketiga. Artinya kemungkinan besar sudah tidak ada redundansi maupun inkonsistensi data. Gitu. Inginnya kan kita seperti itu ya, mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Oke, untuk studi kasus normalisasi data saya akan sampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.